Selamat malam, masih teman-teman trader semuanya. Oke, seperti biasa video dibikin, diupload di YouTube dan dibagikan dengan link di grup biar tidak memenuhi memori HP. Oke, kita mengulas pada pair gold semalam dan keadaannya seperti apapun, baik yang MC dan yang profit semua adalah berdampingan. Trading itu kalau nggak profit ada yang MC ya, yang penting jangan loss. Oke, di sini kita lihat time frame daily. Pada time frame daily di sini, kenapa kita bisa detailkan di sini adalah ekstrim, ya, ekstrim. Jadi momentum yang berterusan dari daily di sini, ya, bisa dikatakan perjalanan yang sangat ekstrim. Kita baca momentum ada yang namanya re-entry ekstrim, tipe wajib. Kita baca di daily di sini ekstrim sebab salah satunya adalah MA5 keluar dari top PB. Ya, ini kita lihat daily. Oke. Daily. Sebelum daily di sini terjadinya candle merah hari Jumat dan Kamis, seperti biasa kita harus pantau dari time frame bawahnya. Time frame bawahnya untuk melihat pergerakan. Oke. Di sini kelihatan bahwa ekstrim di sini, ekstrim dari daily itu terlihat di sini setelah momentum ada candle yang memang melemah atau minimal kita baca candle yang besarnya itu tidak sama dari sebelumnya atau semakin mengecil, berarti ada tanda-tanda untuk melemah, ya kan? Ada tanda-tanda untuk melemah. Oke, coba kita kecilkan. Ketika kita tahu di sini ada candle merah pertama dari H4, candle merah pertama setelah hijau sedikit, yang nggak mampu untuk naik melebihi dari situnya ini, ya, berarti ini sudah kategori tanda-tanda untuk melemahnya harga. Nah, dilanjutkan candle berikutnya adalah merah. Oke, di sini merah. Coba di 1-2 candle ini, 1-2 candle, ya, di sini kita pantau di H1-nya. Oke. Nah, di sini di H1 sudah membentuk MHV. Nah, oke, sudah membentuk MHV.
atau melemahnya harga. Nah, di sini. Jadi ketika momentum tinggi, dia membuat kategori di sini kan ekstrim. Dia sudah ekstrim di sini, terus di sini ada TP wajib. Nah, di sini untuk melanjutkan tapi tidak mampu untuk membuat momentum. Nah, di sini di poin sini, di sini kita lihat ada MHV, sudah terbentuk MHV di sini. MHV dia turun untuk membuat arah, tidak mampu nge-break out middle BB. Ya, di sini dia naik reversal retest. Nah, ketika retest di sini dia juga tidak mampu nge-break out MA5 10 hack. Bisa dikatakan atau mempunyai makna di sini MHV yang kedua. Nah, di sini MHV yang kedua pada time frame H1. Oke. Dan jangan lupa dengan keadaan seperti ini kita pantau di time frame M15-nya. Kita pantau di time frame M15-nya. Di time frame M15. Oke. Kita coba detailkan rangkaiannya M15 di sini. Ini yang dari H1 membuat ekstrim tadi. Nah, di M15 di sini ekstrim, DP wajib. Ya. DP wajib dia tidak mampu. Di sini rangkaian katakanlah BB mendatar di sini belum ada yang mampu membuat momentum B atau momentum sell. Semua masih di atas BB. Di sini terbentuk momentum. Momentum di sini dia mampu membuat arah CSAK sell. CSAK sell. Di sini ada re-entry. Di sini membuat momentum. Momentum bersanding dengan ekstrim. Kenapa ini kita baca ekstrim? Minimal ada MA5 keluar dari low BB. Jadi di sini dibaca ekstrim. Ekstrim TP wajib. Nah, di sini terbentuk arah lagi. Ekstrim TP wajib. Momentum re-entry. Re-entry dia akan membuat retest ulang untuk melepasi MA510 low BB, atau dia akan mencari low BB. Itu maksimal dari re-entry-nya momentum. Di sini belum mampu membuat momentum baru. Re-entry momentum, ini momentum re-entry, dia tidak mampu membuat momentum, hanya ekstrim. Ekstrim ya, di sini lihat ada momentum di M15 yang mematikan pergerakan arah ke bawah. Itu juga momentum B. Di sini belum ada momentum B. Berarti untuk kenaikan bisa dikatakan belum kuat. Karena di sini ada momentum. Momentum yang mematikan perjalanan itu adalah momentum. Momentum sell dia akan mati setupnya ketika ada momentum buy. Di sini kita lihat belum ada momentum buy. Nah, di sini momentum di sini sebagai sinyal awal arah. Momentum adalah sinyal bahwa perjalanan untuk ke bawah kuat. Itu momentum. Ya, momentum. Sinyal.
momentum sinyal, CSAK sinyal, CSAK sinyal. Tapi di sini ketika terjadi CSAKB dan tidak berlanjut membuat momentum B, sehingga momentum sel di sini belum dimatikan oleh momentum B. Nah, ketika belum dimatikan momentum B, maka apa yang kita cari setupnya atau yang kita analisa bahwa penurunan dari momentum di sini itu masih berlanjut, masih ada celah untuk pergerakan ke bawah, belum dimatikan. Contoh yang lainnya di sini, sebelum ada momentum sel di area sini, berarti momentum B dari sini perjalanan untuk melanjutkan kenaikan belum mati, masih berlaku untuk kenaikannya karena belum ada yang mematikan dari momentum B, belum ada yang membuat momentum sel. Nah, ini hanya ekstrim, ekstrim di sini, ekstrim dimatikan oleh ekstrim dengan ekstrim. Nah, di sini dimatikan lagi oleh momentum dan ekstrim di sini. Momentum ekstrim, TP wajib re-entry di sini membuat ekstrim lagi. Nah, di sini CSAK sel, namun karena tidak bisa melepasi low BB atau tren di sini, dia masih berlaku kenaikan karena tren masih dalam kenaikan. Ya. Yang mematikan momentum B di sini, momentum B harus ada momentum sel, tapi di sepanjang perjalanan sini belum ada momentum sel, sehingga terjadilah momentum B di sini lagi kembali. Ini penerusan bermulanya dari momentum B yang dari sebelumnya. Oke. Nah, kita tahu ketika di sini terjadi momentum sel, momentum B di sini yang mematikan adalah momentum sel, sehingga untuk melanjutkan kenaikan perlu sinyal untuk momentum B di M15. Di sini belum ada momentum. Nah, di sini di M15 ini dia mencoba untuk membuat momentum. Dari sini membuat momentum tapi tidak bisa lah. Ketika di M15 di sini, dari MHV sini membuat arah dan dilanjutkan. Nah, disinilah kita tahu bahwa ada sinyal untuk ke arah bawah di sini di M15. Setelah kita pantau di M15 seperti ini, oke. Nah, katakanlah dari sini kita ambil di sini, karena BB mendatar di M15. Di sini, nah, apa yang kita lihat pada H1? Di H1 di sini ternyata candle merah. Nah, candle merah dan di sini terbentuk MHV-nya H1.
Jadi di M15 tadi sudah momentum, di sini momentum. Di H1 dia MHV, bahkan MHV yang kedua. Ini MHV, di sini ada MHV. Jarak semakin jauh. Ya, MHV. Maka kita harus tunggu ketika tidak mau sell ataupun ketika di buy, karena di sini katakanlah tidak mampu melewati MA510 IPB, ya kan? Ketika di sini kita buy di sini, maka di area sini harus segera cut loss. Kalaupun tidak cut loss, di bawah turun, jangan sampai MC. Di area re-entry-nya sini, momentum ekstrim, TP wajib re-entry di sini, baru cut loss. Tapi jangan sampai MC dulu. Ya. Karena apa? Kita baca di H1-nya, di sini ada momentum ekstrim, di sini ada TPW. TP wajib di sini harus take profit. Kenapa harus take profit? Karena berlaku TP wajib lah. Di area TP wajib di sinilah ketika di bawah floating harus di cut loss. Sebab apa? TP wajib dia akan mencari MHV ataupun meneruskan perjalanan dari momentum di sini. Jadi menjadi re-entry-nya momentum, TP wajibnya ekstrim. Dan seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari time frame 15-nya, ketika di sini sudah terbentuk momentum, sehingga di area sinilah harus cut loss. Di area sini harus cut loss, ya, harus cut loss, karena kita tahu pergerakannya yang sangat luar biasa. Di sini pergerakannya yang sangat luar biasa, sehingga kita harus berani untuk cut loss supaya tidak menjadi kerugian yang semakin besar atau floating yang semakin besar. Tuh. Oke. Di sini di M15 terbaca bahwa pergerakan yang sangat ekstrim. Dia turun, naik nggak mampu, dia turun, tapi tidak mampu melepasi atau mau breakout dari paling bawah di sini, maka bisa kita mapping di sini. Kita mapping di sini, kita tandai. Nah, kita tandai di sini. Setidaknya ketika kita tahu di sini adalah perjalanan yang ekstrim, ketika di sini untuk melakukan entry buy, maka take profitnya minimal MA510. Di sini harus take profit. Kalau mau meresikokan bis untuk mencari mid BB, ya tidak masalah, tapi kategorinya meresikokan profit, karena minimal dari ekstrim TPW MA510, ya, itu TP wajibnya. Sedangkan ketika kita sudah TP wajib di sini, kita tahu bahwa di sini adalah momentum. Maka momentum di sini
ketika terjadi re-entry-nya momentum, dia di area MA510 mid BB. Jadi boleh sell di area sini. Dan kita pantau perjalanannya, mampukah dia untuk membuat momentum yang baru dari re-entry di sini. Kalau tidak, berarti kan di sini ada MHV. Oke. Jadi memantau di M15 itu harus, untuk menurut saya itu harus dipantau M15-nya. Kita kembali ke H1 lagi. H1. Ketika di sini kita tahu MHV targetnya adalah CSA, kita lihat pergerakannya bahkan membuat momentum perjalanan yang sangat ekstrim. Satu candle H1 ini sangat ekstrim, sehingga kita akan membacanya di sini ada momentum, ada re-entry, ada ekstrim, ada TP wajib. Nah, di sini ketika kita meresikukan untuk entry buy di sini karena kita berpikir ekstrim, maka yang kita lakukan take profitnya adalah di area MA510. Dua candle di sini sudah cukup untuk membuat TP-nya dari ekstrim. Ekstrim TP wajib, MHV di sini belum membuat arah. Di sini CSAK-nya ini hanya sinyal arah, sinyal arah, dan berlaku ketika tidak mampu melewati MA510 MACD, maka akan berlaku penurunan 3 candle 1, 2, 3. Sehingga metode di sini itu harus dibaca secara teliti, secara cermat supaya kita entry tidak salah. Ekstrim TP wajib. Di sini ada TP wajib, di sini MHV, di sini tidak melanjutkan arah sehingga dia balik lagi. Ketika di sini momentum re-entry, dia berusaha untuk membuat momentum yang barulah. Perjalanannya di sini. Ini area zone zero loss. Membuat ekstrim lah. Ketika kita mencari buy dengan keadaan seperti ini, maka selalu mencukupkan area ekstrim TP wajib di sini, ekstrim TP wajib MA5, ekstrim TP wajib MA5. Selalu berlaku TP wajib karena ekstrim itu menuju TP wajib, batasnya TP wajib. Ketika paham batas dalam keadaan turun pun kita masih mendapatkan profit karena di ekstrim sini kita buy, maka take profitnya di area MA510. Oke. Nah, coba setelah kita tahu di sini adalah MHV membuat momentum dan memberikan satu kali entry, di sini ada ekstrim. Nah, kenapa di sini turun? Kenapa perjalanannya masih turun? Coba kita lihat pada time frame atasnya. Oke. Coba kita lihat pada time frame atasnya. H4. Nah, H4 di sini dia membuat CSA sell. Ya, dia membuat sell dan dia berterusan. Nah, di sini ketika mendapatkan entryan di sini
MHV-nya H1 dan di sini ternyata MHV-nya H4. Ketika sel di sini, maka untuk MHV minimalnya dia adalah CSA ketika tidak berpatah balik. CSA K. Nah, di sini membuat arah kukuh, di sini tidak mampu tidak di entry, langsung membuat perjalanan ke bawah sehingga membuat momentum. Oke. Di sini membuat momentum. Momentum dan di sini adalah ekstrim. Berhenti. Close marketnya tadi pagi jam 5 itu ternyata H4-nya hijau. Oke. Jadi di sini kita hapus. Untuk analisa berikutnya ketika kita melihat H4 ekstrim, di sini perjalanan momentum ekstrim. Ekstrim mempunyai area TP wajib, momentum mempunyai area re-entry. Kita bisa mapping pada area di sini. Kita mapping area di sini, ya. Sehingga bisa dikatakan ini nanti perjalanan dari H4 dia membuat re-entry sampai area sini dan dilanjutkan lagi untuk area membuat MHV atau membuat momentum berikutnya. Coba kita lihat di daily. Oke. Di daily kita baca di sini ada ekstrim momentum bersanding ekstrim atau ini reverse candle. Nah, untuk daily menyambung dari kita tadi melihat M15 H1 H4, di sini bisa dibikin garis kan di sini. Oke. Di sini. Ketika next candle ini dari merah, dia reverse candle, maka berlaku retest. Ketika tidak mampu meretest atau membuat momentum yang baru, maka destinasinya akan turun mencari top BB. MA510 mid BB. MA510 mid BB. Ya, oke. Nah, andaikan besok Senin otomatis open harganya di area di sini, entah itu dia membuat gap ke bawah atau di area sini, ya, gap H4 di atas ini, ya. Katakanlah di sini MA510, ya, area sell. Ketika di sini dia mampu naik untuk mencari area MA510, ya, katakanlah di situ, atau dia turun di sini untuk membuat MHV di sini, re-entry di sini dari momentum daily, re-entry-nya area sini, ya, area sini. Kita bisa pantau-pantau
di H4, H1, dan M15-nya. Di sini yang berjalan adalah time frame besar daily. Minimal kita lihat daily, dia membuat re-entry dari momentum atau dia di area TP wajib dari ekstrim. Ini daily. Coba kita tengok weekly-nya. Weekly ekstrim. Ya, weekly ekstrim. Weekly. Andai kan weekly salah satu contoh di sini, dia melakukan candle merah lagi, maka dia juga mempunyai tujuan di area MA510 dan MIBB. Nah, di area sini. Nah, ini contoh ekstrim TP wajib, ya, ekstrim TP wajib. Entah itu dia cuman merecek seperti ini, ngerecek MA510 atau merecek MA5 saja, tapi di sini adalah area TP wajib dari ekstrim. TP wajib di sini. Nah, coba kita cek di H4. H4 di sini area TP wajib dari weekly adalah di sini, di arah sini. Barulah dia akan melakukan kenaikan kembali. Oke, kenaikan kembali. Kenaikan kembali H4. Jadi untuk H4 di sini dia menuju ke area TP wajibnya weekly masih masuk akal. Walaupun ini nanti hijau sampai di area sini dan sampai sini. Oke, katakanlah kita mapping yang terjadi perjalanannya adalah seperti ini. Ya. Andai kata dia akan melanjutkan ke atas, ya, berarti di daily dia hanya cukup dengan satu candle di sini untuk istilahnya sudah lengkap di area MIBB di sini. Langsung daily membuat perjalanan ke atas, entah itu candlenya sama panjang ataupun kecil-kecil. Oke, yang jelas kita perlu pahami di time frame besarnya. Di time frame besar kita harus waspadai jika memang terjadi re-entry-nya dari weekly atau TP wajibnya dari weekly, maka daily harus sampai low BB, harus ekstrim. Daily harus ekstrim. Oke, jadi mungkin itu yang bisa kita detailkan untuk perjalanan berikutnya. Semoga bermanfaat buat acuan kita. Boleh kita share grup untuk teman-teman kita yang lain, dan jika ada pertanyaan
boleh kita diskusikan bersama, kita sharing-sharing untuk menambah wawasan mengenai metode BBMA Omahli. Jadi untuk ke depan perjalanan marketnya bisa seperti ini. Kita lihat besok Senin. Dan ketika kita sudah mempunyai analisa atau gambaran ketika perjalanan minggu depan, kita akan enak. Pada intinya time frame yang perlu kita lihat adalah daily H4, H1, M15 perlu kita lihat semuanya. Oke. Perlu kita lihat semuanya. Mungkin seperti itu. Nah, di time frame kecil itu lengkap strukturnya. Katakanlah besok Senin ketika M15 membuat momentum B sampai di area sini itu hanya sebagai pembentukan re-entry-nya di H1 ataupun H4. Ya, sini misal ini naik momentum ketika nge-breakout MA50 mencari MA115 berlanjut kenaikannya di area sini sebagai pijakan untuk turun kembali. Contoh seperti momentum ekstrim TP wajib. Di sini ada re-entry, di sini membuat ekstrim dan berakhir MHV di sini turun. Ini pun bisa terjadi momentum TP wajib MHV di sini membuat pergerakan yang ekstrim dan berakhir MHV, dia melanjutkan penurunannya sampai di area sini. Di M15. Oke. Ketika kita melihat M30 juga sama. Dia di top BB. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menganalisa perjalanan besok Senin ataupun minggu depan. Yang jelas di sini sudah tanda-tanda zero loss untuk sell. Dan mungkin batasnya juga di area re-entry-nya weekly. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ataupun di YouTube-nya. Video di-share di grup dengan link YouTube. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.